Oke, untuk Bapak Ibu guru pamong baru dan dosen baru, untuk nomor akun itu yang guru pamong yang baru itu kemarin saya menggunakan nomor HP ya. Jadi loginnya itu menggunakan nomor HP, baik username maupun passwordnya. Untuk websitenya yaitu pai.ppkkemenak.com. Oke, ini ya, pai.ppkkemenak.com, ini tampilan awal, kemudian silakan nanti Bapak Ibu login, nomor akun dan password untuk yang dosen atau guru pamong lama masih sama menggunakan nomor akun yang sudah digunakan di periode sebelumnya. Nah, kemudian yang baru, untuk yang guru pamong itu kemarin saya menggunakan nomor HP. Nah, silakan dicoba, baik nomor akun dan password itu menggunakan nomor HP. Silakan nanti kalau sudah bisa login, password bisa diganti begitu biar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Oke, setelah login nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk tahapan lokakarya silakan pilih yang bagian ini, PAI Lokakarya PPL. Ya, bagian ini. Nah, nanti di sini ya, ini setelah tadi memilih lokakarya nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada menu lokakarya, PPL, chat, rekap nilai, klaim aktivitas ya. Yang pertama lokakarya ya. Di lokakarya ini ada 3 modul, yaitu perangkat pembelajaran, peer teaching, dan komprehensif ya, ujian komprehensif. Nah, di dalam perangkat pembelajaran ya, ini ada menu pendahuluan, tugas, review naskah tugas, diskusi, remedial, dan materi tambahan. Untuk aktivitas dosen, pertama kali seperti biasa di menu pendahuluan yaitu memperbarui kontak belajar ya. Memperbarui kontak belajar, silakan di sini nanti diisi dengan kontrak belajar. Soalnya nanti kontrak belajar akan kami kirim ke grup ya, sebagai referensi kontrak belajarnya. Silakan bisa disesuaikan identitasnya ya. Kemudian di sini ada file modul ya, yang warna hijau, orange, biru. Yang hijau ini untuk modul K1 ya, kemudian yang oranye ini modul RA. Nah, ini abaikan saja. Kemudian yang biru ini untuk modul K2 ya. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di kelas K1, silakan nanti download yang file modul yang warna hijau ini. Yang mengajar di K2, download file modul yang warna biru ini. Nah, itu silakan bisa dibaca, dipelajari ya untuk modul lokakaryanya. Ini yang K1. Nah, setelah memperbarui kontrak, kemudian tugas Bapak Ibu dosen adalah memberikan instruksi ya, memberikan instruksi tugas. Untuk K1 ada 8 tugas ya. Ini. Jadi untuk K1 ini ada 8 tugas, mulai dari analisis struktur kurikulum, CP, TP, dan ATP, sampai pada penyusunan proposal dan instrumen PTK. Masing-masing tugas ini diselesaikan 2 hari. Ya. Jadi untuk K1 itu lokakarya itu 16 hari, ya, kemudian di review itu 2 hari, dan peer teaching 2 hari. Jadi total 20 hari untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Ya. Nah, karena ini ada 8 tugas dan harinya ini ada 16, maka masing-masing tugas ini diselesaikan selama 2 hari. Ya, tugas 1 2 hari, tugas 2 2 hari. Gitu. Gambaran aktivitasnya seperti ini. Jadi hari pertama itu dosen memberikan tugas ya, menginstruksikan tugas LK1 atau tugas 1.
ya. Kemudian nanti mahasiswa mengerjakan, kemudian di hari kedua nanti bisa direview tugasnya, ya, atau didiskusikan, kemudian dinilai, atau bisa juga di hari yang pertama atau di pertemuan pertama ini Bapak Ibu dosen melakukan pembelajaran sinkronus, ya, untuk menjelaskan terkait dengan tugas yang harus dikerjakan seperti apa, ya. Di masing-masing tugas ini sudah ada LK-nya, ya. LK-nya sudah tersedia di LMS. Jadi misalkan kalau kita menambahkan tugas, ya, tambah tugas baru ini. Nah, di sini ada lihat referensi LK tugas, ya. Ada pilihan lihat referensi LK tugas. Nah, ini silakan diklik. Nah, nanti di sini akan muncul lembar kerjanya, ya. Oke. Ya. Nah, nah di sini di kolom yang terakhir ini ada lembar kerja. Nah, ini bisa dilihat lembar kerjanya. Ini nggak urut, ya. Ini kabit hari ke-16, ini 15, oh dari atas, ya. Maka berarti urutannya dari bawah, ya. Jadi LK yang pertama ini, ya. Nah, silakan bisa dilihat filenya, ya. Nah, di sini adalah LK-nya, ya. Di sini sudah ada LK-nya. Jadi di dalam mengisi instruksi tugas, ya, bisa misalkan, ya, misalkan temanya adalah ini, ya, tugas ke-6 penyusunan modul ajar PBL. Jadi misalkan instruksinya silakan kerjakan tugas penyusunan modul ajar PBL sesuai dengan LK yang tersedia. Kemudian nanti di-upload LK-nya, ya. Misalkan ini, ya, misalkan ini LK-nya. Nah, kemudian diklik simpan. Nah, itu nanti instruksi akan tersimpan, ya. Untuk penambahan instruksi bisa misalkan diinstruksikan dalam sekali waktu begitu, ya. Mungkin besok di hari pertama itu silahkan bisa diinstruksikan semua, ya, artinya dibukakan semua tugasnya, ya, karena khawatirnya dengan kesibukan Bapak Ibu dosen itu kalau harus satu-satu, ya, misalkan hari pertama memberikan instruksi tugas yang pertama, kemudian nanti ketiga memberikan instruksi tugas yang kedua, kemudian hari ke-5 nanti memberikan instruksi yang ketiga begitu. Nanti khawatirnya dengan kesibukan Bapak Ibu malah lupa sehingga eh, sudah ditunggu oleh para mahasiswa. Jadi misalkan hari ini, oh ini sudah saatnya tugas ketiga tapi belum ada instruksi dari dosen. Nah, itu nanti malah akan membingungkan mahasiswa begitu, ya. Maka kami sarankan, ya, dan instruksi dibuka saja semuanya, ya, sehingga para para mahasiswa bisa langsung mengerjakan, ya, tugas-tugasnya gitu. Bisa satu tugas 2 hari, ya, untuk yang K1. Kemudian yang kedua itu ada 12 tugas, ya. K2 ada 12 tugas. Nah, ini, ya, mulai dari analisis struktur kurikulum, CP, TP, dan ATP sampai pada penyusunan instrumen PTK, ya. Untuk lokakarya itu 14 hari, kemudian reviewnya 3 hari, dan peer teaching-nya itu 3 hari. Di total 20 hari, ya, sama di K1, ya.
cuman jumlah tugasnya yang berbeda, lebih banyak yang K2. Maka untuk mengepaskan 12 tugas ini menjadi 14 hari, maka yang LK1 dan 2 ini diselesaikan 2 hari, ya masing-masing 2 hari. Yang mulai LK3 sampai LK12 ini 1 hari, ya diselesaikan 1 hari. Ya. Nah, gambarannya seperti ini. Hari yang pertama ini memberikan instruksi yang LK1, ya. Di hari kedua mereview, menilai, kemudian di hari ketiga ini LK2, hari keempat mereview atau menilai LK2, di hari kelima sampai ke 14 ya ini masing-masing 1 LK 1 hari ya. Jadi mulai dari LK3 sampai LK12 masing-masing 1 hari. Oke, selanjutnya adalah review naskah tugas ya. Jadi tugas yang memberikan instruksi adalah dosen ya, guru pamong tidak bisa memberikan instruksi. Yang memberikan instruksi dan menilai, yang memberikan instruksi dan menilai di menu tugas ini adalah dosen ya. Jadi guru pamong belum bekerja di sini di tugas ini di Lokakarya ya. Guru pamong nanti bisa mulai bergabung pada saat ini review naskah tugas ya. Nah, di sini nanti guru pamong mulai bekerja atau mulai bergabung dengan dosen ya untuk memberikan review naskah tugas yang sudah dikerjakan oleh para mahasiswa ya. Untuk jadwal reviewnya untuk yang K1 itu ini ya 2 hari ya, sehingga yang K1 ini 8 LK itu diselesaikan selama 2 hari ya. Jadi hari yang pertama itu LK1 sampai dengan LK4, di hari yang kedua itu review LK5 sampai LK8. Namun sebenarnya secara sistem guru pamong itu sudah bisa membuka tugas-tugasnya sejak besok Senin, sejak hari pertama Lokakarya itu sudah bisa melihat tugas-tugas dari para mahasiswa gitu. Cuman secara resmi mulai bekerjanya itu pada saat memasuki review ya 2 hari setelah tugas lokakarnya. Nah, ini 2 hari untuk K1, yang K2 itu 3 hari ya, yang K2 3 hari. Nah, jadi misalkan dari yang pertama itu review LK1 sampai 4, di hari kedua 5 sampai 8, di hari ketiga 9 sampai 12. Nah, di review naskah tugas ya, ini dosen bisa menilai, bisa juga tidak ya. Nah, karena asumsinya bahwa sebenarnya tugas-tugas ini itu sudah dinilai pada saat ini lokakarya ini ya, tugas ini ya. Nah, maka dosen boleh menilai, boleh juga tidak menilai di menu review naskah tugas ini. Ya, jadi review naskah tugas ini yang wajib menilai adalah guru pamong. Ya, guru pamong nanti memberikan penilaian tugas di menu review naskah tugas. Ya, nah, kan di klik penilaian, ya nanti di situ akan ada keterangan sudah direvisi atau belum ya. Misalkan di bagian tugas ini ada catatan dari dosen ya untuk dilakukan revisi ya, maka nanti mahasiswa mengupload hasil revisinya berdasarkan dari masukan dosen atau catatan dosen di menu review naskah tugas ini. Ya. Cara menilainya ini di input nilai. Jadi di sini ada file yang sebelum direvisi dan file yang sesudah direvisi ya.
Jadi mungkin pada saat review ya sinkronus ya itu kan ada masukan-masukan dari dosen maupun dari guru pamong. Nah, kemudian mahasiswa diminta untuk merevisi ya maka nanti file revisiannya akan muncul di sini. Nah, kemudian penilaiannya ya ini seperti ini ya. Jadi, harus memasukkan skornya satu per satu ya berdasarkan aspek penilaian ini. Ada 5 penilaian. Nanti di kolom ini otomatis ya. Di kolom nilai ini otomatis terakumulasi dari ini ya. Ini ada persentasenya. Yang aspek pertama itu skornya persentase skornya 25%, yang aspek 2 25%, yang aspek 3 ini 15% ya. Kalau mau diberikan catatan silakan, kalau tidak diisi juga tidak masalah. Yang wajib diisi ini komentar review ini. Ini wajib diisi biar bisa disimpan. Kalau ini tidak diisi maka nilainya tidak bisa disimpan ya, dan diklik simpan ya, maka nanti akan tersimpan nilainya. Oh ya, tadi yang tugas belum saya simulasikan untuk penilaiannya ya. Untuk penilaiannya diklik penilaian, oke, kemudian input nilai. Nah, ini sama ya seperti tadi, dimasukkan skornya di sini. Dan nanti di sini nilainya akan secara otomatis terakumulasi, kemudian berikan komentar, dan diklik simpan nilai. Review naskah tugas. Oke, kemudian diskusi. Diskusi ini bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tidak harus satu LK satu diskusi tidak, tapi sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu dosen ya. Yang memberikan instruksi adalah Bapak Ibu dosen, kemudian yang menilai nanti adalah dosen dan guru pamong. Jadi guru pamong juga menilai diskusi, komentar diskusi ya. Untuk pemberian instruksinya, nah, temanya misalkan apa? Tadi ATP, TP, ATP, kemudian instruksinya apa? Kan diskusikan tentang CP, PP. Kemudian file bahan diskusi, kalau ada file bahan diskusi silakan bisa di upload, kalau tidak juga tidak masalah. Kemudian diklik simpan. Ini akan menemukan di sini. Kemudian nanti untuk menilai komentar para mahasiswa di bagian ini, buka diskusi, nanti akan muncul komentar si mahasiswa di sini dan diberikan nilai baik dosen maupun guru pamong. Kemudian untuk remedial, ini nanti ya, jika ada mahasiswa yang nilainya di bawah 70 diberikan tugas remedial, Bapak Ibu bisa ngecek di rekap nilai, di bagian menu rekap nilai, modulnya apa, kelasnya apa, ya, nanti akan muncul di sini. Kalau nilai akhir modul ini di bawah 70, maka diberikan tugas remedial itu tadi. Itu untuk perangkat pembelajaran. Kemudian peer teaching, ya peer teaching sama di bagian pendahuluan dosen memperbarui kontrak belajar. Kemudian di bagian file modul ini berisi lembar penilaian peer teaching, ya. Kemudian bahan modul ajar. Nah, ini nanti mahasiswa akan mengupload 3 modul ajar dan semua ketiga-tiganya dinilai oleh dosen maupun guru pamong ya. 3 modul ajar ya, modul ajar 1, 2, 3 ya. Ini dinilai oleh dosen dan guru pamong ya. Cara menilainya sama seperti menilai tugas, jadi dimasukkan skornya. Nah, ini rentan skornya 1 sampai 4 di masing-masing aspek.
Oke, nah ini cukup banyak ya klik-kliknya ya. Kalau kelewatan satu aspek nanti nggak bisa disimpan, nanti ada notifikasinya. Ya. Belum lengkap penilaiannya tiap aspek. Ya, nanti di sini nilainya akan otomatis terakumulasi, kemudian diberikan catatan penilaian, ini wajib diisi. Ya, dan diklik simpan nilai. Gitu. Ketiga modul aja dinilai ya. Kemudian di pelaksanaan peer teaching, nah ini seperti biasa, yang pertama tugas dosen adalah membuat grup dulu ya, grup conference ya, misalkan kelompok satu ya, misalkan satu kelas ada ada 15 ya, maka nanti bisa dibuat eh, dua grup atau tiga grup ya. Kalau harinya cuma 2 hari, reviewnya cuma 2 hari ya, bisa dibagi dua kelompok ya, kelompok satu di hari pertama, kelompok yang kedua di hari kedua gitu. Kemudian diklik simpan, nanti akan muncul di sini ya kelompok. Kemudian langkah selanjutnya adalah kelola anggota ya. Jadi kalau langkah yang pertama itu tadi membuat kelompok, langkah yang kedua adalah menambahkan anggota kelompok ya. Diklik tambah anggota. Nah, nanti di bagian pilih guru nanti akan di sini akan muncul ya eh, nama-nama mahasiswa. Tinggal diklik saja nama mahasiswanya, kemudian dipilih ya. Nah, kemudian diklik simpan. Nah, nanti akan mahasiswa tersebut akan masuk di kelompok satu. Kemudian input nilai. Nah, ini kasus yang sering terjadi di input nilai ini adalah di sini di jumlah anggota kelasnya itu tertulis 5. Tetapi ketika diklik input nilai itu kosong. Misalkan ini tadi kan sudah saya masukkan satu mahasiswa, tapi di input nilai ini masih kosong. Nah, ini artinya bahwa mahasiswa tersebut belum memilih salah satu modul ajar yang digunakan untuk peer teaching ya. Jadi nanti di akun mahasiswa itu ada pilihan ya, modul ajar mana yang mau digunakan untuk praktek peer teaching. Nah, itu harus dipilih. Kalau tidak memilih itu, maka itu tadi di input nilai ini nama mahasiswanya tidak akan muncul di sini. Nah, ini kasus yang sering terjadi seperti itu, maka jika Bapak Ibu dosen menemui hal tersebut, maka silakan dikonfirmasi ke mahasiswa untuk memilih salah satu modul ajar yang diteachingkan gitu. Nah, untuk menginput nilai sama ya, ini nilainya 1 sampai 4 di masing-masing aspek, dan catatannya wajib diisi dan diklik simpan. Oke, begitu untuk peer teaching remedial ini kalau ada nilai yang di bawah 70. Selanjutnya adalah kompre ya, kompre. Oke, seperti biasa di bagian pendahuluan dosen memperbarui kontrak belajarnya. Kemudian di file modul ini berisi rubrik penilaian ya, rubrik penilaiannya. Kemudian di bahan ujian ini mahasiswa mengupload 3 modul ajar, tetapi yang dinilai oleh dosen itu cukup satu modul ajar saja ya. Jadi modul ajar yang pertama saja yang dinilai oleh dosen. Untuk kompre ini tidak melibatkan guru pamong ya. Jadi kompre ini yang bekerja hanya dosennya. Nah, dosen di kompre ini kalau di peer teaching itu ketiga-tiganya menilai, kalau yang di kompre itu hanya satu saja yang dinilai. Modul ajar yang pertama saja yang dinilai. Sama, nanti diberikan catatan penilaian, kemudian diklik simpan. Kemudian di pelaksanaan ujian, ini langkah-langkahnya sama ketika peer teaching, yaitu membuat grup dulu, kemudian nanti kelola anggota ya, menambahkan mahasiswa,
di kelompok tersebut, ya. Kemudian untuk penilaian nanti diklik input nilai. Begitu untuk komprehensif, ya, ujian komprehensif, ya. Untuk melihat rekap nilai bisa dilihat di sini. Jadi harapannya ketika sudah mau selesai lokakarya perangkat pembelajaran misalkan, maka Bapak Ibu dosen cek nilainya, rekap nilainya. Apakah masih ada siswa yang belum tuntas atau tidak? Kalau masih ada ya berarti diberikan tugas remedial. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan teknik penggunaan LMS. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Pak Nasir, ya. Monggo Pak Nasir, kami persilahkan. Pak Nasir bertanya. Halo? Nggih, Halo? monggo. Oh ya. Nggih, Oke. silakan. Ya, saya hanya ingin menegaskan tentang tugas dan review naskah tugas ya. Kalau Nggih. tugas itu dosen yang menilai, review naskah tugas itu guru ya. Nggih. Jadi Guru Pamong ini yang artinya dipastikan, ditegaskan seperti itu karena selama ini saya itu juga ikut menilai itu. Jadi sungguh sia-sia kata gitu ya. Nah. Nggih. Ya, Kemudian yang wajib itu Guru guru ya. Pamong, nggih. Ya guru ngomong. Ya kalau sunnah kan nggak usah dilakukan lah ya toh. Nggih. Nah. Terus untuk modul ajar, tadi guru itu kan buat 1, 2, 3 ya. Kayaknya dulu kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat itu kayak hanya satu yang dinilai kok. Ini kok dinilai semua 1, 2, 3 itu. Kalau yang di peer teaching dinilai semuanya, Pak. Kalau yang di kompre baru satu saja yang dinilai. Oh begitu. Nggih. Oh. Lah terus mereka mesti tanya apa ya? Tanya itu. Nah 1, 2, 3 ini apakah modul yang berbeda atau modul apa kan begitu mereka itu? Modul ajar yang berbeda atau bagaimana kan begitu? Nggih, modul ajar yang berbeda. Ya, 3 modul ajar itu. Ya, harapannya jadi tugas-tugas di perangkat pembelajaran baik itu modul ajar itu nanti diproyeksikan untuk tugas PPL begitu. Ya, sehingga modul ajarnya ini disetting untuk nanti bisa digunakan pada saat PPL. Gitu, atau Pak. logikanya itu siklus PTK itu 1, 2, 3 atau begitu? Tidak harus terintegrasi dengan PTK. Ya, jadi tidak harus terintegrasi PTK. Jadi bisa PTK sendiri kemudian modul ajar sendiri. Jadi tidak harus terintegrasi dengan PTK. Oke, makasih Mas Rafiq. Ya. Ada yang lain? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Daftar Ibu. hadir di mana, Mas? Daftar hadir di kolom chat, Prof. Nanti saya kirim di grup juga. Di grup ya, saya kesulitan tuh. Oke, siap. Begitu, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Selamat bertugas. Ya, silakan bisa dicek di akun masing-masing. Ya, insya Allah sudah kami plotting untuk modulnya. Demikian, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, khususnya yang dosen baru atau guru pamong, nanti bisa chat ke saya. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cilacap.